Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kita hadapi, ya kita bersyukur cuaca membaik, ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Baik, terima kasih. Ya. Kalau dari hasil monitor Bapak, apakah kenapa? Ya, tentunya mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat ya yang terbaik. Ya. Kalau dari hasil monitor statusnya seperti apa, Pak? Mungkin kepada BNPB, Basarnas dan lain-lain setelah peninjauan di lapangan ada SOP khusus mungkin Pak yang perlu dilakukan? Ya, enggak, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya, kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan, ya. Kalau dari hasil monitor, apakah statusnya cukup bencana darurat provinsi atau bisa dinaikkan? Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik, ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup, ya. Selainnya tadi mana Pak? Saya ke Aceh, ke Medan dan ke Aceh, ya. Oke. Tegar percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara sendiri memikul beban kita. Dan yang penting saya harus mengolah di pusat supaya kekayaan negara benar-benar untuk rakyat. Supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat ke maling-maling semua? Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Ya, itu tadi ya. Kalau kita lihat sampai bahkan suara dari Presiden Prabowo saja sulit terdengar karena gemuruh dari masyarakat yang betul-betul seiringan lah ya dengan narasi dari Presiden Prabowo itu. Betul, ini yang disampaikan adalah poinnya ya menyelesaikan permasalahan ini dan juga harap didengar nih para maling-maling tadi kata Pak Presiden. Nah, coba kita bahas yuk. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami ada Mbak Melva Harahap dari Walhi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Melva. Waalaikumsalam pagi Mas Mbak. Nah, lalu bergabung juga bersama kami Mas Rian Nugroho, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Assalamualaikum Mas. Selamat pagi, terima kasih. Sehat selalu. Kita juga bersama dengan hadir Respatori Sadam Al-Jihad.
Respiratori. Sadam Al-Jihad Rega, ahli utama KSP. Ya. Mas, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Selamat Adam. pagi. Terima Selamat kasih. pagi. Terima Langsung kasih. saja Mas Adam kalau Ya. begitu. Apa sih yang kemudian membuat Pak Prabowo begitu marah kalau kita bisa bilang ya di hadapan banyaknya ratusan warga terdampak bencana di Sumatera? Betulkah kemudian akan menindak, menyikat segala maling-maling yang ada? Ya, itu yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi artinya dalam posisi ini kita melihat bahwa bencana ini adalah bagian dari kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini kan harus kita lihat siapa dan apa kira-kira sumber masalahnya. Nah, dengan bahasa menangkap maling-maling dan sebagainya, kita mau merefresh lagi nih timeline ketika Pak Prabowo itu mengumpulkan di Hambalang terkait dengan Satgas PKH. Kapan itu? Hampir seminggu atau 2 minggu sebelum kejadian ini. Sebelum bencana? Sebelum bencana. Oke. Artinya saya mau bilang bahwa, nah PKH ini kan penertiban kawasan hutan. Jadi Perpres nomor 5 tahun 2025 di tanggal 21 Januari 2025 sudah ada ini Perpres. Nah, kemudian ini mungkin bagian dari antisipasi ketika ada situasi kondisi, ada kerusakan lingkungan. Dan kita melihat bahwa pasti sudah ada early warning system dari Pak Presiden, dari tim Pak Presiden terkait dengan ini. Nah, sehingga Satgas PKH ini dibentuk. Nah, dan kondisinya ini walaupun kita tidak mau ada bencana seperti ini, tapi dalam posisi ini menjadi evidence base. Yes. Oke. Menjadi evidence base. Kita lihat sama-sama banyak kayu yang berserakan di sungai, sampai ke laut. Nah, ini yang kemudian nanti kita lihat dan cari. Hati-hati, kata Pak Prabowo, hati-hati. Dalam posisi itu, hati-hati untuk maling-maling dan kita akan memberikan uangnya untuk masyarakat. Ya, Mas, sebelum lanjut, mohon maaf, si Satgas PKA ini, Ya. dia siapa saja isinya? Ya, itu di bawah koordinasi Pak Presiden, kemudian di situ ada Pak Menhan, ada kementerian lembaga terkait, ada BNPB, ada semua Ada TNI Menhut juga di Polri, dalamnya? Menhut ada di situ, Menhut ada di situ, Kementerian SDM pun ada di situ. Karena itu berhubungan bukan hanya kawasan hutan, tapi juga terkait dengan tambang ilegal. Nah, kita lihat tambang ilegal dan juga bagaimana pengelolaan tambang-tambang yang legal pun harus dievaluasi. Nah, ini yang kemudian disampaikan juga oleh Menko Muhaimin Iskandar terkait silahkan nanti kita sama-sama harus evaluasi terkait kementerian, misalkan Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan, kebijakannya untuk sebesar-besarnya terhadap rakyat. Kan begitu kira-kira. Oke. Nah, ini yang memang Pak Presiden kita turunnya kemarin 3 langsung titik dari Sumut, kemudian di Aceh, kemudian di Sumatera Barat itu, dan di Sumatera Barat sangat berapi-api terkait itu. Sumatera Barat adalah titik terakhir Pak Presiden kemarin, dan kemungkinan dan dalam posisi itu Pak Presiden menyimpulkan dengan berapi-apinya hati-hati. Oke. Mbak Milva, Ya. kalau dari pihak pemerintah tadi dikatakan bahwa seminggu sebelumnya sudah bertemu begitu, berarti kan datanya sudah ada. Ya. Walhi juga saya yakin memiliki data yang sama begitu. Early warning sistemnya seperti apa kalau tadi dikatakan ini bencana alam? Ya. Pertama saya happy karena ada pejabat publik yang kemudian mengatakan bahwa bencana hari ini adalah bencana lingkungan, akibat lingkungan. Makasih Bang Sadam gitu ya. Karena banyak belakangan kan kita bilang bahwa kita dengar gitu ya kalau ini adalah bencana alam gitu ya. Padahal Walhi menyebutkan ini tidak hanya bencana lingkungan, tapi ini adalah bencana ekologis. Tidak ada bencana alam lagi karena Iya. semua sudah disebabkan oleh manusia. Benar. Karena situasi yang hari ini terjadi, intensitas hujan yang tinggi itu karena anomali cuaca. Itu kita udah tahu, BMKG sudah mengatakan. Nah, Walhi mencatat ada 1,4 juta hektar luasan tutupan hutan yang hilang di 3 provinsi itu dari tahun 2016 sampai tahun 2025. Dan kita juga akan membantu, kita sudah mengidentifikasi beberapa perusahaan yang kemudian kita katakan memperparah dampak bencana ekologis yang terjadi di 3 provinsi itu. Dan kalaupun kemudian Satgas yang dibentuk oleh pemerintahan Pak Prabowo hari ini gitu, justru kita juga menantang begitu ya, menantang untuk melakukan review
yang kita anggap izin-izin itu diterbitkan di atas lokus-lokus bencana ekologis. Kita boleh yang hari bedah dulu terjadi. tidak data yang Anda miliki seperti apa? Ini kan berdasarkan fakta Ya. kan artinya kan. Iya, Ini iya. dari tahun 2016 hingga 2025. Mungkin kami juga akan tampilkan di layar kaca. Silakan. Ya, ada 631 perusahaan, Mbak, yang dikasih untuk izin tambang, HGU sawit, PBBH dan geotermal dan izin PLTA dan PLTM. Ini kita dapat dari 3 eksekutif daerah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nanti bisa saya kasihkan data-data itu, termasuk Sumatera Utara misalnya sudah menyebutkan ada 7 perusahaan yang berkontribusi terhadap dampaknya, meluasnya dampak bencana ekologis yang ada di Sumatera Utara. Dalam 10 tahun terakhir masifnya di tahun keberapa? Masifnya memang tahun ini. Sumatera Barat cuma yang berulang bencananya, Bang. Banjir dan longsornya, banjir ya. Tapi dampaknya justru hari ini semakin meluas. Pemberian izin juga lebih banyak di tahun ini? Lebih banyak juga di tahun ini gitu. Biasanya kalau dari catatan kita, adanya izin-izin itu muncul ketika menjelang masa-masa pemilu. Gitu. Dan itu kita catat di catatan tahu kita atau tinjauan lingkungan hidup kita. Nanti teman-teman bisa cek juga di situ bahwa perizinan meningkat pada saat-saat itu. Ini mungkin akan berpotensi dengan kontestasi politik. Bencana ekologis yang terjadi ini juga karena politik dan ekonomi. Perizinan tadi biasanya diberikan oleh pusat atau daerah, Mbak? Itu ada yang pusat, ada yang daerah. Ada yang pusat, ada yang daerah. Tapi kan undang-undang omnibus yang sekarang ini justru menarik kembali ke pusat, begitu. Tapi makanya perlu direview, Bang. Walhi meminta untuk semua perizinan itu dilakukan review untuk bisa direview perizinannya. Kalau memang kemudian bisa dicabut, kita cabut karena itu yang memperparah bencana ekologis yang terjadi hari ini. Tinggal dilihat kan gitu. Ini dikeluarkan tahun berapa gitu ya. Lalu siapa yang mengeluarkan? Apakah kemudian sudah sesuai dengan prosedurnya gitu. Karena misalnya untuk melakukan eksploitasi atau usaha-usaha di atas tanah itu kan ada misalnya AMDAL yang harus dikaji, ada KLHS-nya yang harus dikaji, melihat nggak peta rawan bencananya di situ begitu. Itu udah dilakukan nggak dari awal? Kan itu yang perlu kita lihat hari ini. Gitu. Tapi kan saat ini kita juga tahu betul ya Mas Adam ya bahwa Menteri LH kan sudah memanggil tuh informasi ada beberapa perusahaan. Betul demikian? Iya, betul. Nah, tapi saya mau bilang begini, Mbak. Selain tadi ini ada bencana terkait dengan aspek lingkungan, ya, kita juga harus fokus juga bagaimana penanggulangan bencana ini, ya. Karena ini yang harus kita concernkan juga. Ini kan berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 ya terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini ada pedoman BNPB juga 2016, ada PP 21 tahun 2008. Nah, sekarang memang posisinya sebelum ke sana sekarang posisinya adalah evakuasi dan distribusi logistik dan sebagainya. Itu, ya. Setelah dari situ ini ada rekonstruksi. Nah, nanti saya kira di hampir 6 hari ke depan itu akan ada pengumuman dari Pak Presiden. Saya kira ya, ini akan ada gambaran pengumuman bahwa akan ada rekonstruksi nasional. Rekonstruksi dalam konteks? Dalam konteks tadi yang terdampak daripada banjir. Ini kan sudah diinventarisasi. Persoalan tadi ada jembatan yang putus, kemudian dari aliran sungai dan sebagainya. Nah, tapi apakah ini nggak bisa berjalan seiringan, Mas? Begitu rekonstruksi berjalan juga, tapi penindakan hukum juga harus dong. Beriringan. Artinya ketika Satgas PKH ini berjalan, ya kan? Dan ini ada operasi tanggap darurat nasional berjalan, apakah ini tidak beriringan? Pasti semuanya tupoksi disposisikan untuk kemudian melihat, memastikan persoalan-persoalan ini beriringan. Tadi yang saya sampaikan, ketika ada dari masyarakat Riau kemarin komunikasi dengan KSP juga, ini beriringan, walaupun masih ada bencana sekarang ini. Begitu. Artinya maksud saya di sini, dalam program-program prioritas Pak Presiden, apalagi terkait dengan lingkungan, ini tetap dikawal. Makanya ada penertiban kawasan hutan dan tambang-tambang ilegal. Nah, begitu juga terkait dengan tambang ilegal misalkan. Yang ilegal-ilegal ini kan bukan hanya
Ada juga tambang-tambang emas ilegal dan sebagainya misalkan ya. Nah itu kemudian dikoperasikan, kan ada judulnya begitu, dilegalkan dan sebagainya. Tapi kan kita lihat juga standarisasi dan sebagainya. Makanya ada WPR kemudian dijadikan IPR, itu tidak begitu mudah. Ada standarisasinya. Nah, dalam posisi wilayah pertambangan rakyat kemudian jadi izin pertambangan rakyat, ini kan di NTB misalkan dari 16 WPR kemudian cuma 1 izin IPR. Berarti salah satu yang menjadi highlight di sini adalah masalah perizinan, begitu ya. Mungkin Mas Rian nanti bisa menjawab bagaimana dampaknya ketika perizinan dengan mudahnya juga diberikan, yang berdampak cukup parah terhadap saudara-saudara kita di Sumatera. Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.